Kak, tolong, ada serok yang ketiga, dia di hotel ini Kak, tolong kakak ke hotel ini. Saya belum tidur, kondisinya dari tengah malam sampai ke pagi. Dengan bodohnya saya bawa mobil dengan keadaan ngantuk, sampai berapa kali saya menabrak. Dan itu ada kata-kata saya, Wi, aku tuh belum tidur, aku tuh bela-belain loh untuk Dewi. Kalau Kak Kris tahu aku pergi, pasti aku dimarahin. Dia bilang, Kak, demi aku Kak. Sampailah aku di hotel. Ketika di hotel, yang saya lihat semua kru-kru dari, bukan kru yang dia oknum yang laki-laki itu, bukan, kru pesawat lain yang masih sama satu maskapai juga Kak. Karena bajunya kan ungu-ungu gitu kan kalau si pacarnya itu putih ungu kalau nggak salah gitu kan pramugarinya. Saya fotoin sama Dewi. Aku ngantuk banget Wi, dan aku pusing gitu karena aku belum tidur. Jam 8 aku sampai di lokasi itu, jam 7 atau jam 8 aku fotoin. Ketika saya ada di situ, laki-laki itu WA saya. Betapa sakitnya saya dibilang sama dia adalah, ngapain lo ngikutin gue? Ngapain mau pansos? Sakit banget saya langsung telepon Dewi. Sayang, aku dikata-katain. Biarin aja Kak, kalau perlu kakak temuin dia, kakak maki-maki di depan anak buahnya biar dia malu sekalian. Saya bilang dia nggak tahu dia di mana, dan ini bukan maskapainya dia yang keluar dari hotel ini, beda. Saya bilang kayak gitu. Terus karena saya lama nunggu di mobil nggak keluar, saya kan seperti orang bodoh. Kak Kris sudah bangun. Sampai saya menunggu selama itu, Kak Kris bangun. Dia telepon saya, di mana Anda? Di hotel Kak. Di hotel siapa? Di hotel yang dikasih location-nya sama dia. Indah, kebodohan apalagi Indah, ya Allah ya Tuhan, Indah. Pulang Indah, cepet pulang. Saya pulanglah ke villa saya dengan saya bilang sama perempuan itu, aku harus pulang. Karena aku nggak mungkin menunggu di hotel, nggak tahu mereka keluarnya kapan. Karena aku posisinya belum tidur dan aku ngantuk sekali gitu. Aku pulang. Terus aku bilang pesawat aku sore dan aku ini nggak bisa tidur dan memang aku nggak bisa tidur dan aku dimaki-maki. Aku dimaki-maki sama laki-laki itu. Kayaknya mendingan dikasih lihat dari handphone aja kali Kak. Nanti. Oh ya, laki-laki itu bilang sama teman kamu, saya bukan pacar dia, saya bukan suami orang, saya bebas sekarang, saya mau ngapain saja itu urusan saya, dan kamu jangan ikut campur urusan saya. Emosi saya meluap-luap karena apa? Karena saya sayang sama adik saya ini. Ketika dia bicara seperti itu, aku ngamuk dong, marah. Kalau lo memang udah merasa selesai sama adik gue, kenapa lo nggak ngomong? Dan kenapa DP lo masih, wallpaper lo masih, DP lo masih berdua? Dia bilang, kenapa gue selesai sama teman lo itu? Teman lo itu jahat mulutnya. Dia selalu bilang gue orang miskin. Itu yang gue nggak bisa terima. Seperti itu saya bilang. Dan gue udah putusin dia, dan kita udah putus dari bulan September. Akhirnya aku telepon lagi sama perempuan ini. Sayang, katanya dia udah putus. Nggak ada Kak, kita nggak ada putus, nggak ada kata-kata putus. Kita hanya berantem biasa. Jadi di sini saya tuh jadi seperti di tengah-tengah yang jadi bumerang. Yang satu bicara sama saya begini, satu bicara sama saya begini, dan saya di posisi yang pada saat itu yang bingung. Salah di satu pihak laki-laki ini berbuat zolim sama orang yang sudah saya anggap adik saya. Terus saya bilang sama Dewi, ini infotainment udah mulai telepon, saya pulang sore. Ya udah kakak, itu aja janjian di bandara. Kakak ngomong aja yang sesungguhnya. Ngomong apa yang kakak lihat, nggak apa-apa kak. Emang dia kurang ajar kok, saya sakit hati sama dia gitu kan. Terus ketika aku sampai di bandara, ya aku ngomong seperti yang saya lihat kemarin, tapi kan sekali lagi saya tuh
posisinya adalah disuruh. Itulah kebodohan saya. Dan seperti listener saya bilang, sekolahmu tinggi, kamu orang pintar, tapi kamu bodoh. Dan dia pergi jalan duluan. Aku cuma nangis, kakak kenapa kamu kayak gitu? Ya kamu bodoh, aku cuma dibilang bodoh. Selalu kata-kata itu kenapa? Kenapa mau disuruh seperti seorang kacung? Sampai aktris desain saya ngomong kayak gini, Pak, kamu sama dia lebih dulu kamu kali dari orang kaya. Sorry, maaf kasarnya, misalnya saya bilang begitu, Kak. Ngapain lo mau disuruh-suruh? Gitu, saya berkali-kali, tapi saya